Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah kita telah kembali berjumpa bersama guru kita, Ustaz Dr. Saiful Islam Mubarak. Kita akan membahas sekilas beberapa pertanyaan dari sahabat kita. Yang pertama dari saudari kita nih, Ustaz. Assalamualaikum Pak Kiai. Saat Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi, apakah sekaligus atau bergelombang? Soalnya saat di Indonesia masuk malam, di Mekah masih siang, Ustaz. Nah, ini bagaimana katanya, Ustaz? Ya. Sebelum sampai kepada masalah malaikat banyak. Satu malak yang disebut malak Ridwan, Iya. atau satu lagi Malakul Maut. Malakul Maut, satu lagi yang pencatat keburukan, malak apa Oh, ya, Ustaz, ya. kan ada pencatat Raqib, kebaikan, Atid. ada Raqib, ada Atid kan. Raqib Atid kan mendampingi kita kemanapun kita pergi. Iya. Apakah Raqib Atid itu banyak? Kalau banyak berapa? Manusia kan miliaran. Betul. Apakah Raqib Atid juga miliaran? Dimensinya beda. Beda dimensi, Ustaz. Kita fisiknya seperti ini, sedangkan malaikat dibuat dari cahaya. Sekarang kita merasakan nih, ada lampu di atas, cahaya yang menerangi saya, cahaya yang menerangi Ustaz Jalal, kan sama itu juga. Betul. Tidak berarti bagi-bagi kan? Dan pada saat yang sama menerangi kemana-mana. Ketika ada lagi cahaya dari sana, bersatu cahaya itu. Nah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Satu kesatuan, satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Dan ketika Raqib Atid senantiasa bersama dengan saya, dan juga sama Raqib Atid yang mendampingi orang-orang yang ada di Jerman, di Amerika, dia juga satu kesatuan. Oleh karena itu maka tidak perlu jadi bingung apakah bergelombang ataukah bagaimana. Ini beda dimensi malaikat itu. Dan tentunya yang paling penting buat kita, Lailatul Qadar adalah berlangsung pada malam hari. Malam hari, Ustaz. Iya, pada malam hari. Gak ada Naharul Qadar. Hanya Lailatul Qadar saja. Nah, itu Lailatul Qadar, dan disebutkan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi berlangsung sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar di Bandung, di Jakarta, di Makassar beda dengan terbit fajar di Mekah, di Madinah. Tapi semuanya sampai terbit fajar. Jadi gak usah bingung ya, Ustaz. Gak usah bingung karena beda dimensi. Dan Allah yang mengatur. Ketika tidak paham, memang bukan untuk dipahami, untuk dikaji, bukan untuk diilmiahkan, tapi untuk diimani saja. Betul. Adapun untuk waktunya nih, Ustaz, Lailatul Qadar itu turunnya kapan? Karena banyak penafsiran nih para ulama kali ini. Iya, karena Ramadan yang dilalui Rasul juga bukan satu Ramadan, maka Lailatul Qadar juga bukan satu Lailatul Qadar yang dialami Rasulullah. Peristiwa terjadi Lailatul Qadar, Rasulullah menerangkan tadi Lailatul Qadar. Para sahabat melihat, oh tadi malam sepi, tenang. Oh berarti Lailatul Qadar itu sepi, tenang ya. Di tempat-tempat tertentu setahun penuh tenang terus, sepi terus. Tidak dijadikan sebagai tanda Lailatul Qadar. Cuma pada waktu tadi Lailatul Qadar kondisi sepi, tenang begitu. Dan Rasulullah SAW saja sambil menunggu selama 10 hari untuk mendapatkan Lailatul Qadar. 10 hari ya? Iya kan, Rasulullah itu i'tikaf 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Membuktikan bahwa Rasul sendiri tidak diberitahu tanggal berapa, hari apa Lailatul Qadar itu. Kalau Rasul saja seperti itu, ya apalagi tingkatan kita. Betul. Yang paling penting kita terus saja berupaya untuk mendapatkan kualitas ibadah yang akan meraih nikmat Lailatul Qadar. Mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin lusa. Terus saja dikejar setiap malam. Sengaja oleh Allah dirahasiakan agar kita tidak menunggu-nunggu pada malam tertentu. Iya. Biar menunggu setiap malam. Setiap malamnya. Itu rahasia. Ya, bukan tanggal 27 ya, Ustaz? 27 adalah sering, Sering. tapi bukan selalu. Selalu.
juga bukan tanggal ganjil ya Ustaz. Iya, ganjil di sini belum tentu ganjil di tempat yang lain kan. Atau juga ganjil menurut satu pemahaman belum tentu ganjil pemahaman yang lain. Lebih-lebih lagi kalau umpamanya terjadi awal Ramadan berbeda. Betul. Untuk sekarang secara umum sama. Tapi di tempat-tempat di waktu-waktu yang lain kan sering terjadi perbedaan. Ya, itu berbeda gimana nih Ustaz? Nah, makanya kita harus memperhatikan setiap malam saja kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah. Sehingga pas kita sedang meningkatkan kualitas ibadah dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah. Ketika Lailatul Qadar belum tiba, tingkatkan lagi terus dan Allah akan mencatat usaha kita. Allah itu menilai tidak hanya berlandaskan waktu, tidak hanya berlandaskan tempat, tapi juga memperhatikan sejauh mana usaha kita. Insya Allah akan diberikan kepada kita oleh Allah nilai Lailatul Qadar. Walaupun boleh jadi pas Lailatul Qadar tiba kita kurang baca Qur'annya karena capek umpamanya kan, karena banyak pekerjaan, tapi sudah dilihat oleh Allah kita itu terus-terusan berjuang, nggak akan sia-sia insyaallah. Alhamdulillah. Ini melanjutkan pertanyaannya Ustaz. Hubungannya antara nisfu Sya'ban dan Ramadan itu bagaimana Ustaz? Karena banyak yang menghancurkan amalan-amalan tertentu di bulan Sya'bannya gitu Ustaz. Iya. Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah bulan-bulan yang memang memotivasi kita untuk meningkatkan amal soleh. Rajab, peristiwa yang sudah dialami oleh Rasulullah, yaitu pertemuan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah salat. Artinya pembinaan diri secara ruhiyah ada dimulai sejak bulan Rajab, itu dialami oleh Rasulullah SAW berupa salat. Dan Rasulullah menerima kewajiban salat di malam hari. Bahkan tidak sempat diketahui perjalanannya kecuali oleh Rasul sendiri, yang lain tidak mengetahuinya. Dan bulan Sya'ban ada kaitan dengan arah kiblat. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa turunnya ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha itu pada bulan Sya'ban. Jadi meluruskan atau menyempurnakan ibadah salat. Kewajiban salat fardu 5 waktu diturunkan pada bulan Rajab. Kemudian mengarahkan fisik ke mana berubah pada bulan Sya'ban. Asalnya ke Baitul Maqdis, berubah menjadi Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, pada bulan Ramadan turunnya Al-Quran keseluruhan dan turunnya surat Al-Alaq kepada Rasulullah SAW. Memang ada hubungan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan, tapi tidak disebutkan nisfu Sya'bannya. Jadi Sya'bannya itu sendirilah gitu, bukan nisfu Sya'ban. Pertengahan Sya'ban ada nas Rasulullah berkaitan dengan menghentikan ibadah saum demi persiapan saum wajib. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Bila sudah sampai kepada pertengahan bulan Sya'ban, hentikan saum yang memang dimulai pada bulan Sya'ban. Biasa-biasa enggak saum, pas masuk Sya'ban saya saum, itu sampai pertengahan saja. Tapi kalau yang sudah terbiasa Senin Kemis atau terbiasa selang sehari, silakan lanjutkan saja, gak jadi masalah Ustaz, walaupun sudah mendekati Ramadan. Betul, itu membuktikan bahwa ajaran Islam itu sangat penuh perhatian kepada keseimbangan. Kenapa sudah mencapai pertengahan bulan Sya'ban dihentikan? Kamu harus mempersiapkan diri menghadapi bulan yang lebih hebat lagi, kegiatan yang lebih hebat lagi, yaitu saum setiap hari. Persiapkan sejak sekarang kesehatan, itulah sejak pertengahan bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Sahabat semua, alhamdulillah. Itu jawaban dari Ustaz kita, guru kita, Dr. Saiful Islam Mubarak. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.